Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam program Berkat Pagi. Dan pada hari ini kita masih ada dalam kitab Roma. Dan pada saat ini kita akan membahas dalam surat Roma pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita mau memberikan hidup kita untuk mendengar renungan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita buka sama-sama dalam Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasal 15 ayat yang pertama saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau lihat di sini kita. Firman Tuhan katakan kita yang kuat. Kita yang kuat ini seperti apa? Apakah kita yang kuat itu adalah kita yang kuat secara fisik, atau mungkin kita yang kuat secara ekonomi, atau kita yang kuat dalam bersosial, atau kekuatan apa yang dimaksudkan? Dan kenapa menjadi suatu kewajiban kita yang kuat harus menanggung yang lemah atau kelemahan orang lain? Nah, kita mulai di sini firman Tuhan katakan ketika dia katakan kita yang kuat. Kuat di sini bukan secara fisik jasmani, secara perekonomian, secara kehidupan bersosial, tapi kuat yang dimaksud adalah kuat dalam iman. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah ikuti rekaman BP dalam surat Roma ini dari awal kita mulai, itu sudah membahas tentang iman. Sampai pada saat ini pun kita masih membahas tentang iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus, itu disebut sebagai orang yang kuat. Kenapa kita kuat? Karena kita punya iman percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita percaya pada Tuhan, iman kita teguh kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga selanjutnya dikatakan wajib. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan wajib. Kita lihat dulu yang saya mau ajak kita buka dalam Roma pasal 4. Kita lihat sedikit Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan Roma pasal 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman di sini adalah ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak ragu. Ketika kita menjadi pribadi yang tetap percaya walaupun dalam kesulitan. Ketika kita tetap menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bukan berarti ketika kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, lalu kita hidup seenaknya, kita hidup semampu kita, bahkan mungkin kalau mau ragu ya kita ragu aja. Tapi di sini iman yang kuat, orang yang kuat adalah kita yang tetap percaya walaupun dalam kesulitan dan tidak menjadi ragu, dan juga tentunya satu yang paling penting adalah mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sana kita wajib. Kalau kita sudah memenuhi kriteria yang tadi, berarti selanjutnya kita wajib apa? Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Orang yang tidak kuat ini siapa? Berarti orang-orang yang belum memiliki iman yang kuat, belum memiliki iman percaya pada Tuhan. Mungkin dia sudah percaya, tapi ketika datang badai, datang kesulitan, dia menjadi tidak percaya. Nah, itu orang yang belum kuat. Atau mungkin orang yang tadi seperti di Roma pasal 4 ayat 20 dikatakan, di sana dia tidak ada keraguan, dia tetap percaya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita kalau ada 1, 2, 3 kondisi, kita masih percaya sama Tuhan atau kita menjadi ragu akan perjalanan kehidupan kita, perjalanan iman kita. Atau juga orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mungkin dia sedang beribadah, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Setiap pagi dia tidak membangun saat teduh bersama Tuhan, dia jalani hidupnya sesuka-sukanya. Itulah orang-orang yang tidak kuat. Nah, disitulah kita sebagai orang-orang kuat. Kembali saya katakan, orang kuat adalah orang yang punya iman. Kita wajib menanggung kelemahan. Kelemahan ini apa? Mungkin kita lihat di gereja kita banyak yang beribadah. Mereka sering kok beribadah, mereka rajin, ibadah wadah dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak punya kelemahan kok. Nah, kelemahan-kelemahan di sini tuh mungkin hal-hal yang simpel. Mungkin seperti kita sulit untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan pikiran kita. Nah, itu juga adalah kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini bukan hanya tentang
ada jemaat Tuhan yang tidak datang beribadah sehingga kita bilang dia orang yang tidak beriman, dia orang yang lemah atau lain sebagainya. Tapi juga yang dikatakan sini lemah adalah ketika kita sudah beribadah, kita sebagai orang percaya, tetapi kita belum bisa menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan wajib, itu artinya harus. Saya sepertinya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang wajib ini karena Bapak Ibu sudah tahu wajib itu berarti harus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi pribadi yang rajin beribadah, berdoa, bahkan melayani, tugas Bapak Ibu sekalian tidak sampai di situ. Kita harus punya empati, harus punya kepedulian terhadap umat-umat Tuhan yang belum mau membangun kehidupan imannya. Nah, saya mau ajak kita buka dalam Galatia pasal 6. Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai kedua saya bacakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, mari, kalau ada mungkin umat Tuhan, rekan kita orang percaya yang mungkin gagal dalam melakukan firman Tuhan, mungkin tidak beribadah minggu ini atau minggu depan, mari jadi pribadi yang datang dalam roh yang lemah lembut. Untuk apa? Untuk mengajak mereka untuk kembali membangun iman mereka. Ini adalah suatu kewajiban. Jangan kita sudah menjadi orang yang bahkan melayani Tuhan tapi nggak peduli sama sesama kita. Oh, dia nggak ibadah, ya udahlah itu urusan dia sama Tuhan. Mari jadilah anggota tubuh Kristus yang saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita juga buka dalam 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-22 dikatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ketika kita sudah menjadi orang yang kuat dalam iman kita, seharusnya kita menjadi orang yang semakin peduli dengan orang-orang yang belum beriman. Bukan berarti justru ketika kita sudah sampai di tahap melayani Tuhan, kita yang tadi juga mungkin belum mengenal Tuhan, kenal sama Tuhan, cinta Tuhan, tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itu sudah pasti kita melayani Tuhan. Terus ketika kita lihat orang lain yang jarang beribadah, terus kita orang ini kurang rohani. Bapak Ibu, kalau kita menjadi pribadi yang seperti itu, berarti kita juga sebenarnya belum punya iman yang kuat. Itu artinya kita juga adalah orang Kristen yang lemah, orang percaya yang lemah. Tapi ketika kita menjadi seorang yang ketika kita tahu kasihnya Tuhan, lalu kita mau orang lain juga rasakan kasihnya Tuhan, itu baru kita dikatakan kuat. Nah Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, mari menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan sebagai orang-orang yang kuat, yang dapat menanggung kelemahan-kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, kita mau kembali lagi. Kembali saya katakan ya, kelemahan-kelemahan tadi itu bukan hanya kelemahan-kelemahan fisik, kelemahan-kelemahan ekonomi. Mungkin kita bisa membantu orang lain secara ekonomi, tapi di sini kelemahan-kelemahan iman kepada Yesus yang saya maksudkan, yang firman Tuhan maksudkan itu imannya kurang sehingga kita perlu hadir untuk membangun orang tersebut. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya kita lihat dikatakan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesenangan yang firman Tuhan maksud di sini bukan tentang kehidupan perekonomian kita cukup, atau mungkin kita punya banyak keluarga yang menopang kita, kita punya banyak rekan, di tempat kerja kita punya banyak koneksi. Bukan kesenangan-kesenangan seperti itu, bukan sukacita atau kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu. Tapi yang dikatakan di sini adalah ketika kita bertumbuh, lalu umat Tuhan di sekeliling kita juga merasakan pertumbuhan. Kita semua sama-sama bertumbuh sebagai anggota tubuh Kristus. Itulah kesenangan yang Tuhan mau kita rasakan. Bukan hanya secara fisik kita kuat, bukan hanya secara materi kita mampu, tapi dalam iman kita. Ketika kita sanggup menyadari penyertaan Tuhan, dan di sekitar kita juga sanggup menyadari penyertaan Tuhan, itulah kesenangan-kesenangan yang Tuhan mau kita rasakan di hari-hari ini. Dalam dunia yang semakin
tidak baik-baik saja dalam dunia yang semakin menuntut kita untuk harus bekerja keras. Kita mau saling menopang, kita mau saling mendukung satu sama yang lain di dalam iman. Karena apa? Kalau tanpa iman, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita hari-hari ini? Jadi mari, dalam persekutuan, kita itu harus saling memperhatikan. Supaya tadi dikatakan di ayat 2, Roma pasal 15 ayat 2, setiap orang di antara kita, orang percaya, harus mencari kesenangan sesama. Kesenangan apa? Iman yang sama-sama kuat. Itu yang harus kita cari. Demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Kalau kita sudah rasa kita di dalam Tuhan, jangan biarkan orang lain di luar Tuhan. Mari bawa mereka juga untuk merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian singkat renungan pada pagi hari ini. Kiranya pada hari ini kita semua mau menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman dan mau membangun satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita.